Halo adik-adik sekalian, kali ini kita akan coba menyelesaikan soal-soal tentang susunan hambatan, baik itu seri maupun paralel dan gabungan. Sebelum kita membahas soal, maka kembali coba kita ingat persamaan-persamaan dasar yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekedar mengingatkan, kalau untuk rangkaian secara seri, maka ada 3 persamaan dasar yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama bahwa arus total pada rangkaian sama dengan arus pada hambatan 1 sama dengan arus pada hambatan 2 dan seterusnya. Lalu tegangan total dari baterai itu merupakan tegangan pada hambatan 1, hambatan 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk hambatan total rangkaian itu merupakan penjumlahan dari resistor yang ada. Lalu untuk paralel, kita juga memiliki 3 persamaan dasar. Yang pertama, bahwa arus total itu adalah arus 1 tambah 2 dan seterusnya. Kemudian untuk tegangan total itu sama dengan V1 sama dengan V2, dan untuk menghitung hambatan total bisa kita gunakan 1/r. R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Baik, coba kita perhatikan gambar pada soal kita. 3 buah resistor yaitu R1 3 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm dirangkai, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 3 volt. Maka tentukanlah yang A hambatan total, B kuat arus total, C arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Baik adik-adik sekalian, saya akan coba menjawab ini sedetail mungkin ya. Namun nanti jika Anda sudah sering berlatih menjawab soal, seluruh proses yang kita bahas malam ini sudah bisa Anda pilah-pilah ya. Baik, maka pada gambar yang pertama kita selesaikan adalah R2 dan R3. Ini tersusun apa? Tersusun paralel. Baik, maka perhatikan. Saya akan coba jawab ini sedetail mungkin. Maka yang pertama, bahwa R2 dan R3 kita buatkan tersusun secara paralel. Lalu kalau paralel, kita ingat lagi rumus kita yang sama adalah V. Berarti bisa kita buatkan nanti tegangan pada R2 akan sama dengan tegangan pada R3. Kita sebutlah itu sebagai tegangan paralel, iya kan? Inilah data kita yang pertama, bahwa nanti tegangan mereka yang sama. Nah, lalu kita hitunglah hambatan pengganti untuk mereka. Artinya 1/R paralel itu adalah antara R2 dan R3. Begitu kan? Berarti 1/R paralel sama dengan 1/3 tambah 1/6. Lalu 1/R paralel menjadi, samakan penyebut per 6, 6 bagi 3, 2 kali 1, 2 tambah 1. Lalu 1/R paralel menjadi 3/6. Lalu tahap berikut kita kali silang, bisa ya? 3R paralel sama dengan 6 atau R paralel sama dengan 2 ohm. Baik, itu baru R paralel. Namun karena R paralel sudah kita hitung,
Artinya R2 dan R3 sudah kita jadikan satu. Maka gambar ini bisa kita rubah menjadi, ini tadi R1 belum kita ganggu. Lalu ini sudah namanya menjadi R paralel. Bisa ya? Kan sudah kita gabung. Nilai R1 tadi 3 ohm. R paralel 2. Itu yang baru kita hitung. Baik. Dengan demikian, sekarang inilah rangkaian yang baru. Oke. Ini tadi V sama dengan 3 volt. Baik. Untuk kemudian sekarang kita lihat rangkaian yang tersisa. Yang tersisa antara R1 dan R paralel itu tersusun seri ya. Ini adalah susunan seri. Untuk seri maka nanti berlaku kuat arus sama. Baik, maka sekarang kita masuk ke jawaban bagian A. Nih. Hambatan total. Rangkaian terakhir adalah seri. Berarti hambatan total kita selesaikan secara seri. Kalau seri kan R1 tambah R2. Di soal kita yang seri siapa? R1 dengan paralel. Berarti kita buatkan R1 tambah R paralel. Berarti R total rangkaian adalah 3 tambah 2 atau R total sama dengan 5 ohm. Selesai. Bisa ya? Lalu bagian B, kuat arus total. Dari rumus kita kemarin kan ada V sama dengan I kali R. Lalu kalau V total, I total, R total. V total itu baterai 3 volt. I total, R total baru kita selesaikan 5. Berarti arus total pada rangkaian 3/5 ampere, atau kalau kita desimalkan itu menjadi 0,6 ampere. Bisa ya? Baik. Itu arus total. Lalu sekarang bagaimana bagian C? Arus pada tegangan dan tegangan pada tiap hambatan. Baik. Coba perhatikan. Arus total 0,6 ampere. Ini dia. Berarti arus yang mengalir pada rangkaian 0,6. Kalau kita lihat gambar, berarti arus yang masuk pada R1 0,6 ampere. Arus yang masuk pada paralel 0,6 ampere. Bisa ya? Baik, yang bagian C. Langsung saja bahwa arus total masuk sama dengan arus pada R1 sama juga dengan arus pada paralel. Berapa? 0,6 ampere. I1 selesai ya. Kita tuntaskan dulu. I1 0,6 ampere. Berarti V1-nya adalah I1 kali R1. Berarti V1 sama dengan I1 0,6. R1 kembali ke soal 3. Maka V1 sama dengan 1,8 volt. Baik, untuk arus 1 kita jelas ya, arusnya 0,6, tegangannya 1,8. Lalu bagaimana kita mencari tegangan dan arus pada R2, R3? Nah, perhatikan, data kita yang ada arus paralel. Coba kalau kita gunakan dari rumus bahwa V sama dengan I kali R. Kalau sekarang kita tanya ini V paralel. Berarti I paralel, R paralel. Bisa ya? Lalu V paralel, I paralel ini 0,6. R paralel tadi sudah kita hitung di awal. Ini dia. R paralel 2. Berarti V paralel itu sama dengan 1,2 volt. Baik, perhatikan adik-adik sekalian, ini V paralel. Di awal tadi kita sudah siapkan data loh. Nih kan. V paralel, ya kita isi coba. 1,2 volt. Berarti V2 sudah selesai. V3 sudah selesai.
tinggal kita cari I2 dan I3. Baik, kalau itu sudah sederhana. I2 sama dengan V2 per R2. V2 nih 1,2. 1,2. R2 kembali ke soal 3. Maka I2 sama dengan 0,4 ampere. Bisa ya? Dengan cara yang sama, berarti I3 sama dengan V3 per R3. V3 kembali di tabel 1,2. R3 ke soal 6. Sama dengan 0,2 ampere. Baik adik-adik sekalian, coba kalau kita uji kembali ya. Artinya semua soal sebenarnya sudah kita jawab. Nah, arus total menurut perhitungan kita 0,6 ampere. Baik, berarti kalau kita kembali ke rangkaian, mengalirlah dari sini arus 0,6 ampere, kan? Dia jalan terus masuk ke R1. Berarti berapa arus pada R1? 0,6 ampere. Cocok ya? Sini juga 0,6 ampere. Sesuai dengan perhitungan kita. I total 0,6, lalu I1 juga 0,6. Boleh? Nah, lihat yang 0,6 ampere lewat. Nah, sebagian masuk ke R2, sebagian ke R3. Coba, berapa yang masuk pada R2? I2 0,4. Perhitungan kita 0,4 ampere. Yang masuk pada R3 0,2 ampere. Benar ya? 0,6 masuk ke atas 0,4, ke bawah 0,2. Bisa adik-adik sekalian? Baik, ini contoh yang pertama. Kemudian kita coba bahas contoh yang kedua. Juga masih gabungan seri dan paralel. Baik, tadi rumus sudah ya, itu rumus kita saya tunjukkan. Nah, coba perhatikan soalnya. 3 hambatan R1, R2 dirangkai seperti gambar R3. Dihubungkan dengan sumber tegangan V. Nilai V belum diketahui. Jika kuat arus yang melewati R3, baik adik-adik, inilah yang menjadi kata kunci, kuat arus yang melewati R3 1 ohm. Jadi bisa saja kita isikan di gambar untuk membantu kita. Berarti di sini ada arus I3 1 ampere, begitu ya. Nah, yang ditanya tegangan sumber, berarti V total. Kuat arus pada R1 dan R2, berarti ini I1 dan I2. Tegangan pada tiap-tiap hambatan, berarti untuk ini nanti berapa V1, V2 dan V3. Baik, maka yang pertama, coba kita perhatikan rangkaian. R1 dan R2 ini tersusun apa? Seri ya. Mereka tersusun seri. Baik, maka kita selesaikan dulu R1 dan R2. Coba diperhatikan. R1 dan R2 itu dirangkai seri. Lalu kalau seri yang sama apa? Kuat arus. Berarti nanti I1 akan sama dengan I2. Sama dengan arus rangkaian seri. Ya kan? Nih. Ini akhirnya harus kita isi. Lalu, untuk rangkaian seri, maka hambatan pengganti atau R total atau R seri, itu rumusnya kan R1 tambah R2. Berarti R seri kita adalah 2 tambah 2. Karena yang seri itu 1 dan 2. Berarti R seri sama dengan 4 ohm. Bisa ya? Nah, setelah itu gambar bisa kita ubah. Maka R1 dan R2 tadi sudah kita gabung menjadi R seri. Nilainya 4. Ya kan?
Lalu yang sisa adalah R3. Ya, betul. R3 nilainya 2 ohm. Inilah rangkaian kita sekarang. Oke, bisa? Lalu apa yang kita peroleh? Ada data kita I3. Dengan demikian, untuk bagian A nanti akan kita jawab ya, seperti ini dia. V sama dengan I kali R. Lalu kalau kita buat ini V3, itu kan I3 R3. Lalu V3, I3-nya 1 ampere, R3-nya 2. Sehingga V3 menjadi 2 volt. Baik, apa yang bisa kita ambil dari perhitungan ini? Kembali adik-adik coba lihat gambar kita. R3 dan RS tersusun paralel ya. Ini sekarang merupakan susunan paralel. Untuk paralel yang sama apa? Tegangan. Berarti bisa kita tuliskan bahwa tegangan pada R3 akan sama dengan tegangan pada seri ya. V3 V seri akan sama tegangan pada baterai kan? Berapa nilainya? 2 volt. Nah, sekarang bisalah saya buatkan ini sebagai jawaban yang A. Boleh ya? Yang A tegangan sumber, selesai. Begitu. Lalu mana yang belum terjawab? I1 dan I2. Baik, untuk bagian B, lihat data kita yang ada. Di sini ada V seri. V sama dengan I kali R. V seri, I seri, R seri. V serinya berapa? 2 volt. I seri belum tahu. R seri nih ada 4. Oke, langsung saja. Berarti arus pada rangkaian seri berapa? 1/2 ampere. Oke, lihat. Arus pada rangkaian seri 1/2 ampere. Inilah dia kan? Kalau kita isi di sini 1/2 ampere, maka I1 terjawab sudah. I1 1/2 ampere, I2 1/2 ampere. Berarti bagian B selesai dong. Tinggal kita ke bagian C. Tegangan pada tiap hambatan V1, V2, V3. V3 sudah ada. Sudah terhitung di awal. Berarti tinggal V1, I1, R1. I1 setengah. R1 kembali ke soal 2 sama dengan 1 volt. V2 sama dengan I2 R2. I2 setengah. R2 kembali ke soal 2 1 volt. Baik adik-adik, seperti soal yang pertama, coba kita uji cobakan lagi ya. Nah, menurut soal kita, maka arus pada I1 itu setengah. Berarti kalau kita masukkan ke sini, arus 1/2 ampere. Itulah nanti yang lewat ke R2. Bisa? Baik. Saran saya, coba dulu videonya diamati sekali, 2 kali, atau 3 kali. Dan jangan lupa dalam memahami penyelesaiannya, tetap ingat rumus dasar yang 3 tadi. Ada rumus dasar untuk seri, ada rumus dasar untuk paralel. Sekian dulu untuk rangkaian seri paralel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.